Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Coach Ipat. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai pembahasan soal CPNS, khususnya pada materi penalaran analitis. Ini soal pembahasan pertamanya mengenai penalaran analitis. Ini bentuk-bentuk soal yang akan kita bahas. Jadi sebelum kita mulai, saya sarankan kepada teman-teman semuanya, ketika menemukan soal mengenai penalaran analitis, teman-teman jangan hanya membaca tapi tulis. Misalnya kalau ada misalkan P besar dari Q, maka tulis P besar dari Q gitu. Atau P di depan Q, maka tulis P di depan Q, berarti Q di sini, P nya di depan gitu. Jadi ditulis pola-pola seperti ini agar nanti memudahkan kita dalam menganalisa jawabannya yang tepat. Oke, untuk lebih jelas kita lanjut saja pada pembahasan soalnya. Di sini kita fokus pada soalnya. Pernyataannya di sini ada 5 orang anak ya, 5 orang anak mengantri tiket di bioskop. Ki anak kedua di belakang P. Jadi kalau kita tulis polanya ini berarti di sini P, sehingga anak kedua ini anak pertama nggak tahu kita, tapi anak kedua tahu kita di belakang P yaitu Ki gitu ya. Karena Ki di belakang P tadi katanya anak kedua. P bukan anak kedua dalam antrian. Jadi pernyataan selanjutnya adalah, jadi kalau ada 5 buah antrian seperti ini, 5 buah kan ada 5 orang anak, ada antrian pertama, 2, 3, 4, 5. Maka P nggak boleh di sini. P nggak boleh di sini. Jadi P boleh di mana saja. P bisa di 1 boleh. Karena kenapa? Yang dilarang cuma di 2. Nggak boleh gitu ya. P, kemudian Q-nya di sini nantinya. Kalau P-nya di 3, di sini bisa Q ya, nanti kalau P-nya di 1. Kalau P di sini, maka Q-nya di sini gitu. Nah, kan mengikuti pola sini. Kalau P di 4 juga nggak bisa. Karena kenapa? Q-nya nggak ada. Dia kan harus berjarak. Berarti P cuma ada di 1 dan 2. Ini ya, 1 dan 3 ya. 1 dengan 3. Oke. Kecuali kalau 2 dibolehkan, maka bisa juga P di 2. Oke. Pernyataan selanjutnya apa lagi? R berada pada suatu tempat, di suatu tempat ya, pada satu tempat di depan S gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tulis di suatu tempat, terserah itu tempatnya di mana gitu. Kalau S itu tempat di depan S. Oke, misalnya S-nya di sini, maka R-nya bisa di sini, bisa di sini. Pokoknya R itu harus di depan S gitu. Terserah dimanapun. Ya, kalau S-nya di sini, maka R-nya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini R-nya. Jadi pokoknya R itu harus di depan S gitu. Maka T menepati posisi berikut kecuali. Maka T di mana? Apakah di 2, 3, 4 atau D? Yang salah ya. Yang salah. Maka kita tulis dulu polanya. 5 buah gitu ya. Dari hubungan 3 pernyataan tadi kita hubungkan polanya gitu. Kita satukan. Itu oke. Okay. Yang pertama tadi P bisa di mana saja, yaitu 1 dengan 3. Kita tulis untuk 1 dengan 3 dulu. P 1 dengan di posisi 1 dulu ya, untuk P di sini 1 dulu, yaitu maka Q-nya di sini. Oke. Maka T bisa di sini. S kalau kita letakkan S di sini, maka T di sini. Kan urutan 2 ya, maka di 2 bisa. Oke. R di sini gitu ya. Kemudian yang kemungkinan selanjutnya P-nya di sini, R-nya di sini, Q-nya tetap di sini ya, PQ tetap, R-nya masih di depan S kan, S-nya di belakang juga ini, S di sini, oke, S di sini, kemudian T-nya di sini, berarti T-nya di 4 ya, berarti berlaku aturan yang dijelaskan tadi, bahwa Q berada di 2 belakang P, betul, R di depan S, oke, udah, T terserah, gitu ya, T terserah, berarti T di sini yang keempat bisa juga. Sebenarnya bagaimana lagi? Masih ada nggak kemungkinan di sini? Oke. Q, di sini R, di sini S-nya, di sini T-nya. Masih berlakukah aturannya di sini? Atau sudah melanggar? Kita cek. P dengan Q udah sesuai. R di depan S udah, T terserah. Oke, berarti T ada di 5. Oke, sampai di sini nggak perlu lagi cek yang lain gitu. Sebenarnya masih ada kemungkinan yang lain, tetapi di sini kita udah dapat ketemu jawabannya apa? 2 bisa, 4 bisa, 5 bisa, maka jawabannya adalah B gitu. 3. Seperti itu. Karena kemungkinan ini aja gitu ya. Kemungkinan ini saja gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita mau cari lagi P dengan Q bisa juga ini. Ini gitu ya, 5 buah. Jadi
nggak perlu lagi cari selanjutnya ini karena jawaban sudah kita temukan gitu. Kalau kita cari maka menghabiskan waktu gitu. Kan di 2 nggak bisa P. Di sini tadi kemungkinannya Q. Nah, gitu. Kalau P dengan Q udah di sini maka otomatis kan T. T kan nggak boleh di 3 nih. Karena P di sini aja gitu. Oke, udah dapat jawabannya adalah B di 3. Oke, kalau misalnya ada yang bertanyakan boleh ditulis di komentar ya. Oke. Untuk menjawab soal yang nomor 2 ini, di sini kadang-kadang di soal penalaran analitis itu satu cerita seperti ini ada beberapa soal yang bisa kita jawab. Bisa 2 seperti ini atau bisa 3 nantinya. Bisa 3 dari satu pernyataan seperti ini, bisa 3 soal. Makanya penalaran analitis ini sangat perlu kita pahami dengan baik karena satu pernyataan itu aja ada beberapa pertanyaan yang bisa dimunculkan. Di sini ada pertanyaan ya, ada 4 orang ya, ada 4 nama orang di sini. Angelia, Lilian, Mary, Cindy, 4 orang petenis profesional katanya bertanding di Tokyo Open. Mereka bertanding satu sama lain sehingga terdapat 6 kali pertandingan untuk menentukan pemenang gitu ya. Setiap kali dia menyatakan setiap kali memenangkan satu pertandingan berarti mendapatkan poin 100. Oke, poinnya 100. Kemudian di sini ada pernyataan Cindy dikalahkan oleh Angelia, Lilian mengalahkan Angelia dan Cindy, dan Mary mengalahkan Lilian, Angelia dan Cindy. Jadi di sini kalau kita membaca sini bingung, kita harus tahu polanya bagaimana gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu polanya dulu, kita harus tulis gitu. Kalau kayak gini kan pertandingan. Jadi A lawan B gitu, maka bisa kita bikin polanya seperti tabel sini. Kan kenapa sini? Kan Lilian bertanding dengan Mary di sini nanti. Apakah menang dia? Nah, maka bisa kita tandai nantinya. Nah, setelah kita membuat pola seperti tabel di sini, tinggal kita conteng mana yang menang, mana yang kali. Lilian melawan apa saja menang gitu ya. Kita lihat di sini. Cindy dikalahkan oleh Angelia. Berarti bahasa lainnya itu Angelia menang lawan Cindy. Mana Angelia di sini? Oke, Angelia, Cindy mana? Di sini. Oke, menang dia. Menang dia lawan Cindy. Angelia menang lawan Cindy. Lilian mengalahkan Angelia dan Cindy. Berarti Lilian menang lawan Angelia dan Cindy. Oke, Lilian menang lawan Angelia dan Cindy. Dia menang di sini. Kemudian apalagi pernyataannya? Dan Mary mengalahkan Lilian. Oke, Mary di sini ya. Mengalahkan Lilian. Kemudian mengalahkan siapa lagi? Angela. Kemudian mengalahkan juga Cindy gitu ya. Gitu. Kalau di sini kenapa nggak ada? Oke. Di sini kenapa nggak ada? Kan Mary lawan Mary nggak mungkin kan? Di sini nggak gitu ya. Kalau di sini juga nggak, di sini nggak gitu. Oke. Ada. Oke, di sini tabel kosong ini maka dia kalah gitu ya. Berarti Lilian kalah lawan Mary. Kemudian di sini gitu kosong juga ya. Kita kosongkan aja. Coret gitu. Kita letakkan poinnya. Sampai di sini sebenarnya udah bisa. Siapa yang selalu kalah? Nah, lihat selalu kalah. Di sini ada 2 kali menang berarti 200 nih. Berarti nggak selalu kalah. Di sini ini Mary menang terus nih. Menang 3 kali kan? Kan bertanding 3. 3 kali berarti menang terus. Berarti 300. Kemudian Angelia menang sekali ya 100. Di sini kalah 0 gitu. Berarti yang selalu kalah adalah Cindy. Yang selalu kalah Cindy. Berarti D seperti itu. Kemudian ditanya lagi siapa yang mendapat 200 poin. 200 poin ya di sini udah ada nih. Nah, jadi satu analisa seperti ini bisa menjawab berapa pertanyaan. Yang 200 poin yaitu Lilian. Oke. Lilian seperti itu. Kalau misalnya muncul lagi pertanyaan ketiga misalnya, siapa yang selalu menang gitu. Selalu menang bisa juga gitu. Selalu menang tadi siapa? Ya, Mary gitu. Yang selalu menang. Oke. Saya rasa cukup untuk penjelasan bentuk-bentuk soalnya nanti. Jadi tunggu lagi bentuk pembahasan soal-soal penalaran analitis. Nanti akan ada beberapa part pembahasan mengenai penalaran analitis. Biar benar-benar paham mengenai bentuk-bentuk soal atau semua bentuk soal mengenai penalaran analitis. Oke, kalau misalnya ada yang bertanyakan silahkan ditulis di komentar. Dan kalau sudah paham boleh nih lanjut. Ini lanjutan pertanyaan yang ketiga tadi pada soal yang kedua tadi ya silakan, kan analisa sudah ada tinggal dijawab saja mana yang berapa pertandingan yang dimenangkan